Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai menghitung pH campuran asam basa. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang asam kuat dan basa kuat, di mana reaksi asam dengan basa itu disebut dengan reaksi penetralan. Namun demikian, campuran ekuivalen asam dengan basa belum tentu dia bersifat netral, kecuali asam kuat dengan basa kuat. Untuk mengerjakan pada pH campuran asam basa ini, langkah mengerjakannya yang pertama, kamu harus mencari mol terlebih dahulu. Molnya siapa? Molnya asam kuat dan molnya basa kuat. Nah, terlihat di samping itu ada beberapa macam cara untuk mencari mol. Kamu lihat terlebih dahulu, dia partikel, larutan, gas, atau padatan. Jika partikel, berarti menghitung molnya dengan cara jumlah partikel dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jika dia larutan, maka molaritas dikali dengan volume. Jangan lupa volumenya dalam liter. Jika menggunakan mililiter, berarti nanti milimol. Begitu ya. Kemudian, jika dia padatan, berarti ada dua kemungkinan. Kalau dia unsur, maka pakainya massa dibagi dengan AR. Jika dia senyawa, maka rumusnya massa dibagi dengan MR. Untuk gas dibedakan menjadi 4 pengukuran. Dilihat, jika dia diukurnya pada suhu 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, berarti dia dalam kondisi STP. Maka rumus yang digunakan adalah VSTP dibagi 22,4. Jangan lupa volume dalam liter. Jika dia diukur dalam T sama dengan suhu kamar, P-nya sama dengan 1 atm, berarti dia dalam kondisi RTP. Maka rumus yang dipakai adalah VRTP dibagi 24. Volumenya dalam liter. Kemudian yang ketiga, jika dia diukur pada T derajat Celcius atau suhunya tertentu dan tekanannya tertentu, dan R sama dengan 0,082 atau sama dengan 0,08, maka rumus yang digunakan untuk mencari mol adalah V dikali P dibagi R kali T. Kemudian yang terakhir, jika T dan P-nya itu sama dengan gas lain, maka rumus yang dipakai adalah rumus aturan Avogadro, di mana perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Sehingga diperoleh mol 1 dibagi volume 1 sama dengan mol yang kedua dibagi volume yang kedua. Langkah ketiga adalah membuat persamaan reaksi setara, di mana asam ditambah basa itu reaksinya menghasilkan garam plus air. Dengan rumus, jika HAX ditambah dengan LOHB, maka diperoleh LABX. Dari mana? Dari H itu positif 1, kalau X-nya A negatif 1, A negatif, kemudian L-nya adalah B positif, OH negatif 1. Sehingga ketika dia menjadi garam, dia akan menjadi LB positif ditambah dengan XA negatif. Sehingga terbentuknya LAXB ditambah H2O. Yang keempat,
Menentukan reaksi pembatas dan stokiometri dengan tabel MBS. Langkahnya, setelah kamu membuat reaksi, kemudian reaksinya disetarakan. Dibuat tabel MBS. Mol mula-mula, A mol, dan B mol. Ini diperoleh dari awal tadi, cara 1 dan cara kedua. Kemudian, mol bereaksinya diperoleh dari hasil pengalikan koefisien dikali dengan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis ketika bereaksi. Rumusnya, membandingkan antara mol asam dibagi dengan koefisien asam, mol basa dibagi dengan koefisien basa. Nanti yang paling kecil itu adalah reaksi pembatas. Maka akan diperoleh P, Q, R, S, tergantung dari koefisien dan reaksi pembatasnya. Nah, jangan lupa ketika di sebelah kiri maka tandanya negatif. Kalau yang di sebelah kanan anak panah itu tandanya positif. Maka mol sisanya diperoleh A min P milimol, B min Q milimol, R milimol, dan S milimol. Langkah kelima. Reaksi antara asam kuat dan basa kuat akan memberikan 3 hasil yang berbeda, tergantung dari H positif dan OH negatif yang dihasilkan. Yang pertama, jika mol H positifnya sama dengan mol OH negatif, maka campuran akan bersifat netral, yaitu pH-nya sama dengan 7. Yang B, jika mol H positifnya lebih dari mol OH negatifnya, maka campuran akan bersifat asam. Konsentrasi H positif dalam campuran ditentukan oleh jumlah H positif yang bersisa, sehingga diperoleh H positif sama dengan mol sisa asam kuat dibagi volume campurannya dikali dengan valensi ion H positifnya. C. Jika mol H positifnya kurang dari mol OH negatif, atau dengan kata lain, mol OH negatifnya lebih besar daripada mol H positif, maka campuran akan bersifat basa, sehingga konsentrasi OH negatif dalam campuran ditentukan oleh jumlah OH negatif yang bersisa. Diperoleh rumus OH negatif sama dengan mol sisa basa kuat dibagi volume campuran dikali valensi ion OH negatif. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan pH campuran dari 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar. Nah, langkah pertama, kamu tentukan dulu jumlah ion H positifnya. Jumlah ion H positif itu sama dengan jumlah mol dari HCl, yaitu 50 ml dikali dengan 0,1 molar. Sehingga diperoleh hasilnya 5 milimol. Kemudian jumlah ion OH negatifnya itu sama dengan jumlah mol NaOH. Sehingga 25 ml dikali 0,1 molar sama dengan 2,5 milimol. Lalu buat reaksinya menjadi setara. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Mula-mula adalah 5 milimol. Masukkan. Kemudian NaOH-nya sama dengan 2,5 milimol gitu ya. Kemudian mol bereaksinya karena reaksi pembatasnya adalah 5 dibagi 1,
2,5 dibagi 1, maka reaksi pembatasnya adalah NaOH. Sehingga 1 dikali 2,5 hasilnya ini 1 dikali 2,5 reaksi pembatasnya ya. Kemudian NaCl-nya 1 dikali 2,5 milimol. H2O-nya juga sama, 1 dikali 2,5 milimol. Kebetulan yang saya berikan contoh di sini adalah valensi 1 gitu ya. Nah, perlu dicermati bahwa yang di sebelah kiri anak panah tandanya negatif. Kalau di sebelah kanan anak panah tandanya positif. Sehingga dihasilkan HCl-nya bersisa 2,5 milimol. Nah, artinya apa? Artinya campuran asam kuat basa kuat ini dia bersifat asam. Dengan kata lain, jika mol H positifnya lebih besar daripada mol OH negatifnya, maka campuran akan bersifat asam. Hal ini mempengaruhi konsentrasi dari H positifnya. Dalam campuran, ini dapat ditentukan oleh jumlah H positif yang bersisa. Nah, rumusnya karena dia bersifat asam, maka rumus yang dipakai adalah mol sisa asam kuat dibagi dengan volume campurannya dikali dengan valensi ion H positifnya. Tadi diperoleh 5 milimol dikurangi 2,5 milimol, itu ketemunya 2,5 milimol. Volume campurannya 50 ml ditambah 25 ml. Sehingga diperoleh 75 ml. Sehingga hasilnya adalah 0,033 atau sama dengan dibuat pangkat 10 pangkat negatif ya. Jadi ketemunya 3,3 kali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya adalah pH sama dengan min log H positifnya. Maka H positif sama dengan 2 min log 3,3. Gitu ya. Jangan lupa ya, stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you.